dan rasa lapar. Kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Ya, jadi kondisi sekarang ini sebetulnya Allah sedang menguji. Tapi ingat ya, sedikit rasa takut. Jadi kalau kita kondisi sekarang ada sedikit rasa takut, ini ujian sebetulnya. Tapi kalau takut banget, itu bukan lagi ujian, itu settingan kita itu. Ya, itu kita yang bikin petaka sendiri itu. Ya, nah, namun Allah juga berfirman di sini memberikan solusinya dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Ya, ini tadi. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira orang yang bersabar. Orang bersabar gimana sih? Nah ini, ya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali pada Allah. Ya, ternyata kalimat innalillahi wa inna rajiun setelah diteliti di ilmu otak, itu membuat batang otak dan otak reptil itu tadi dan otak mamalia dia rileks. Dan yang tadinya mungkin kita sedang sedih gitu ya dan takut, itu emosinya naik meningkat sehingga dia masuk ke yang energi tinggi yaitu 200 ke atas. Innalillahi wa inna rajiun. Selama ini kita buat keluarga muslim sudah sering mengucapkan innalillahi wa inna rajiun, tetapi biasanya hanya pada musibah-musibah yang besar saja. Kematian, ya, kebakaran, gempa. Padahal dikatakan di sini ya sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Nah, ini kadang highlight buah-buahan nih. Karena buah-buahan ini luar biasa ya, ini makanan surga. Makanya kalau kita ada sedikit rasa takut dan rasa lapar, kita dimintanya innalillahi wa inna rajiun. Innalillahi wa inna rajiun. Ya, seperti itu. Apalagi yang bisa selain kalimat innalillahi wa inna rajiun, kita ya perbanyak istighfar, ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Keutamaan istighfar ini buat kita muslim-muslimah itu banyak sekali. Ya, kita ambil satu hadis saja ini sudah 3 keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap kondisi sekarang ini sulit, ya, maka disuruh perbanyak istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan kalau kita anggap ini kondisi sekarang jadi masalah, ya, terutama juga selain masalah kesehatan, masalah sosial ekonomi, ya, ekonomi kita tidak berputar seperti biasanya, kita disuruh banyak istighfar. Kemudian apabila rezeki kita terhambat, kita disuruh memperbanyak istighfar. Ya. Pantang kalau kita lagi nggak punya uang, terus mikirnya gini, pinjam uang siapa ya? Minta sama siapa ya? Ya, kita mikir kepada manusia, itu bahaya. Lebih banyak kecewanya. Ya. Maka disuruhnya istighfar, astagfirullahaladzim. Di sini dijanjikan bahwa Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Setiap orang itu pintu rezekinya 99. Gaji itu baru 1 pintu. Ya. Masih ada 98 pintu, itulah yang dibuka dengan cara yang mudah sekali buat umat Islam ini, yaitu istighfar. Okay. Mungkin saudara-saudara kita, teman-teman yang Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, agamanya ya mengajarkan kalimat-kalimat yang nantinya untuk ya menaikkan level emosi. Ya, tapi buat yang keluarga Muslim inilah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Cuman istighfarnya diminta yang lafaznya dibisikkan, astagfirullahaladzim. Ya, emang kalau dalam hati kenapa puasa? Nggak apa-apa juga. Tetap juga kalau kita istighfar dalam hati atau ngebatin atau sir, itu pun kalimat istighfar jalan di badan kita. Astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi jalan ya. Saya mohon ampun ya pada Allah yang Maha Tinggi. Nah, namun kalau dilafazkan sedikit berbisik, itu lebih ada keuntungan lain. Apa keuntungannya? Mengeluarkan karbon dioksida yang banyak. Astagfirullahaladzim. Nah, pada saat karbon dioksida banyak keluar, maka energi negatif di otak kita pun ikut keluar. Ya, memang nggak kelihatan. Kalau di foto pakai foto aura tuh kelihatan, Pak. Ya, nah pada saat kita bisikan astagfirullahaladzim. Nah, karbon dioksida keluar banyak, hidung otomatis tarik oksigen tanpa kita suruh. Astagfirullahaladzim. Perhatikan hidung setelah istighfar. Astagfirullahaladzim. Tuh, hidung langsung tarik oksigen. Ya. Jadi buat teman-teman yang selama ini sudah selalu memperbanyak istighfar, itu sudah bagus. Tinggal kita cerahkan lagi atau kita refresh lagi bahwa istighfarnya sebisanya dibisikkan.
Astagfirullahaladzim. Supaya karbon dioksida keluar dan oksigen, tarik oksigen, dan tolong pelan-pelan juga gitu. Jadi selama ini mungkin kita istighfarnya gini, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jadi tidak memberi kesempatan hidung tarik oksigen. Nah, itu pun sudah bermakna juga. Kenapa? Kalimat istighfar jalan terus di badan kita. Namun supaya dia manfaatnya lebih banyak lagi, maka istighfarnya dibisikkan, astagfirullahaladzim. Apalagi selain istighfar, ya, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, setelah itu berhenti sebentar supaya hidung tarik oksigen. Ya. Nah, ini sangat-sangat ampuh dan sangat mujarab untuk apa? Menaikkan level emosi. Supaya apa? Supaya frekuensi kita itu 200 Hz minimal, semangat. Supaya apa juga? Supaya sehat, vitalitas tinggi. Jadi, kalau vitalitas tinggi, performa pun bagus, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ya. Jadi menjaga emosi atau perasaan itu akan membawa kebahagiaan. Ya. Nah, sistem saraf ini juga teman-teman, Bapak Ibu semuanya, nah membawa pesan. Selain pesan baik juga pesan buruk. Makanya itu hati-hati kalau mengeluh. Ya, kenapa? Selain kalau kita terus mengeluh, frekuensi level energi emosi itu turun terus sehingga nanti sakit. Dan keluhan itu bisa jalan di badan. Ya. Misalnya nih kita bilang nih kan sudah mulai nih banyak kita bosan ya, tapi untung juga nih sudah mulai masa transisi ini ada yang bekerja walaupun diatur sedemikian rupa. Tapi kalau misalnya kita mengeluh bosan gitu, bosan nih, hati-hati kalimat bosan jalan di badan. Ya. Nah hanya untungnya Allah itu memberikan waktu tunda. Apa maksudnya waktu tunda? Waktu tunda untuk kalimat yang negatif. Pikiran yang negatif, perasaan yang negatif, pendengaran yang negatif, dan penglihatan yang negatif. Kalau kabar itu positif, satu kali saja dia jalan. Ya, saya semakin semangat. Satu kali dia langsung semakin semangat, jalan dia. Apalagi diulang-ulang. Ya, nah, tapi kalau kalimatnya yang negatif atau kalimat yang buruk, ya, misalnya tadi saya sudah mengucapkan satu kalimat tadi ya, bosan tadi. Terus saya dalam waktu bersamaan kalimat tadi saya ulang-ulang, maka karena diulang-ulang itulah dia jalan. Tapi kalau baru satu kali diucapkan tadi itu dia belum jalan. Berapa kali diulangnya? Ada yang mengatakan 3 kali diulang, kalau dia masih ngulang yang keempat kali, dia ngeluh juga masih sampai yang keempat kali, maka yang keempat kali jalan di badan. Artinya apa? Kalimat bosan atau kata bosan jalan di badan. Dan akhirnya badan ikut bosan dan pencernaan juga ikut bosan, paru-paru ikut bosan, jantung ikut bosan. Wah bahaya tuh kalau paru-paru sampai bosan. Ya, kalau satu kali dia belum jalan, kalau berkali-kali. Ya, ada yang juga bilang 3 kali. Kalau kita ngeluh sampai diucapin 3 kali, yang ketiga jalan. Kalau saya ambil yang referensi yang 3 kali. Kenapa? Sebagai preventif. Artinya apa? Artinya kalau kita berbicara yang negatif, memang dia tidak langsung jalan. Itu Allah kasih kesempatan untuk kita mendelete ya, atau kita merubah emosi kita gitu. Caranya apa ya? Itu kalau di dalam keluarga muslim istighfar tuh lebih paling mujarab ya. Bosen nih, astagfirullahaladzim. Ya kita takut, kita nggak sadar ngomong udah berkali-kali dia jalan di badan, kita istighfar. Ya. Nah, ini yang membawa bahagia. Nah, sekarang apa lagi? Nah, tubuh manusia ternyata itu terbagi 2. Badan seluler dan badan bioplasmik. Kok begini? Nah, segini penjelasannya ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap makhluk itu berlapis-lapis. Dan lapisan yang paling permukaan ini yaitu tadi yang anggota tubuh dan kulit. Ini kalau dibuka lapisan-lapisannya itu nanti ada lemak, ya, ada organ tubuh, ada sel. Nanti organ tubuh ini terdiri dari sel-sel. Nah, sel ini juga kalau dibuka lapisannya, ya, ini akan terdiri dari molekul. Ya, dan molekul terdiri dari atom. Atom terdiri dari partikel-partikel subatom. Nah, di level subatom ini terjadi hal yang sangat misterius. Apa? Alam yang padat lenyap. Sehingga partikel-partikel subatom dia berubah menjadi gelombang-gelombang yang menjadi dasar medan gelombang elektromagnetik. Ini gelombang ini. Jadi tubuh kita kalau dipecah-pecahkan itu gelombang, sinyal. Kalau bahasa agamanya nur, cahaya. Ya, tubuh kita begini. Jadi tubuh kita juga punya gelombang elektromagnetik. Persis gadget. Ya. Bahkan gadget pertama kali waktu ditemukan oleh Motorola tahun 73 itu terinspirasi dari tubuh manusia. Ya.
Dan teori tentang gelombang energi itu sudah dijelaskan oleh Albert Einstein tahun 1905. Apa kata Einstein? Jadi Einstein menemukan teori relativitas, ya, yang bahwa massa benda tak lain sebagai bentuk energi. Jadi dulu waktu teorinya Newton, fisika klasik, bahwa dia katakan massa benda ini, ya, ini energi sebetulnya. Ini pulpen, energinya sebesar pulpen. Tetapi Einstein mengatakan energi tidak hanya yang dalam bentuk pulpen ini aja, tetapi di dalam bentuk pulpen ini ada terkurung energi yang lain, terkurung dia, ya. Nah, makanya menurut Einstein jumlah energi yang terkurung dalam sebuah partikel itu, ya, adalah massa kali, ya, kecepatan cahaya, mc kuadrat. Artinya di dalam pulpen ini ada energi yang luar biasa. Termasuk di dalam tubuh manusia ada energi yang luar biasa, besar. Ya, teori Albert Einstein inilah makanya bisa menemukan itu tadi, menjelaskan tentang atom, bom atom, nuklir dan sebagainya. Dia bendanya kecil, boom, besar. Termasuk kita, ya. Makanya dibuat bahwa semua benda terbuat dari unsur kuantas, unsur gelombang energi. Benda terdiri dari molekul, molekul terdiri dari atom, atom terdiri dari partikel. Nah, partikel ini terdiri dari kuanta, ya. Ini energi, dan energi ini bervibrasi, dia bergelombang, ya. Dia memang tidak tampak. Nah, diperkuat lagi oleh Richard Feynman. Ya, dia mengatakan fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Jadi ilmu-ilmu yang energi yang nggak kelihatan ini, cahaya, itu juga ilmu fisika. Tetapi bukan fisika Newton, bukan fisika klasik, tetapi dikategorikan dengan fisika kuantum. Dan dikatakan oleh Richard Feynman, ya, energi itu menembus ruang dan waktu. Jadi energi kita ini menembus ruang, menembus dinding-dinding ini. Menembus waktu juga. Misalnya kalau kita, ya, mendoakan gitu, ya, seseorang di Amerika yang waktunya berbeda dengan kita, itu namanya menembus waktu. Sebetulnya tidak heran, ya. Kenapa? Karena gelombang energi yang diciptakan manusia, termasuk Zoom meeting ini, itu menembus dinding itu, ya, menembus ruang dan waktu. Kalau ini diakses oleh teman-teman yang di luar negeri yang waktunya berbeda, itu menembus ruang dan waktu. Ya, teman-teman bisa datang ke rumah saya juga bisa datang ke tempatnya Pak Lutfi, saya bisa datang ke tempat teman-teman yang lain lewat Zoom ini, energi yang buatan manusia. Nah, padahal di tubuh kita ini adalah energi yang buatannya Allah. Makanya dikatakan manusia ini gadget alam semesta sebetulnya. Ya. Nah, sekarang kita gabungkan dengan teori perasaan pikiran tadi. Ya. Jadi nasib seseorang ternyata ditentukan oleh karakter. Karakter seseorang ditentukan oleh kebiasaannya, ya. Kebiasaan ini ditentukan dengan tindakannya, tindakan ini ditentukan oleh pikirannya, dan pikiran ditentukan oleh perasaan. Jadi perasaan ini adalah sesuatu yang sangat besar mempengaruhi tubuh kita dan juga akhirnya mempengaruhi performa kita. Jadi kalau ada orang perasaannya negatif, itu akan menimbulkan pikiran yang negatif. Kita kalau emosi kita negatif, lagi marah, itu yang diingat nih, pikiran kita yang marah-marah aja terus, atau yang jelek-jelek terus. Nah, kalau perasaan negatif dan pikiran negatif, maka nanti tindakannya negatif. Oke? Nah, karena tindakannya negatif dan terus-terusan dia melakukan tindakan negatif, akhirnya kebiasaannya negatif. Ya, atau buruk, kebiasaannya buruk. Akhirnya karena kebiasaan buruk, karakter dia buruk. Dia dicap orang yang buruk. Lama-lama nasibnya buruk. Nasibnya buruk. Buat teman-teman yang merasa, kok nasib gue buruk banget ya. Nah, itu berarti supaya cepat, supaya kuantum, yang dibetulin apa? Langsung perasaannya yang dibetulkan. Ya, kok nasib gue sama pekerjaan gue buruk banget ya. Misalnya gitu ya. Nah, sekarang langsung, ya, betulin perasaannya. Apa perasaan kita terhadap pekerjaan itu? Oh, selalu marah, kenapa? Karena pekerjaannya nggak cocok. Lah, itu betulin perasaannya. Ya, tarik nafas, buang. Buat yang muslim istighfar, ya, kalau ada perasaan rasa takut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terhadap pekerjaan ini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus supaya perasaan itu atau emosi itu naik levelnya, menjadi semangat. Besok turun lagi, terus lagi dinaikkan lagi dengan istighfar tadi atau tarik nafas tadi atau cara-cara yang lain. Ya, sehingga pada saat perasaannya sekarang sering baik, maka dia pikirannya akan baik. Karena kalau emosi kita positif, nanti yang diingat yang positif. Kalau emosi negatif itu susah banget
ingat-ingat atau memori atau pikiran yang positif. Pelajaran-pelajaran yang baik-baik itu lupa kalau emosi kita lagi negatif. Tapi kalau emosi kita positif, insya Allah ajaran-ajaran yang waktu kita pelajari itu langsung ingat ajaran baik-baik. Makanya pikirannya jadi positif. Ya, perasaan baik, pikiran baik. Perasaan pikiran baik, tindakannya baik. Tindakan baik dan itu akan menjadikan kebiasaan baik. Kebiasaan baik akan menjadikan karakter baik dan akhirnya karakter baik membuat nasib baik. Termasuk ibu-ibu barangkali merasa nasibnya sama suaminya buruk, itu langsung betulin perasaannya, Bu. Perasaan ibu terhadap suami apa? Betulin itu. Karena nanti akan muncul pikiran baik kita terhadap suami. Kenapa? Kalau kita misalnya buat di sebuah gambaran di sini, ya, perasaan ini kan tadi saya katakan dia di intinya otak. Dan dia ternyata energinya lebih besar dari pikiran. Maka perasaan ini mempengaruhi pikiran yang di depan ini. Kita nih kalau lagi kesel sama suami, lagi emosinya marah, itu yang diingat adalah kejelekan dia tuh. Susah banget lihat kebaikannya dia loh. Aduh, susah banget. Kenapa? Karena emosi kita belum kita angkat. Makanya harus angkat dulu emosinya. Astagfirullahaladzim ya Allah, angkat marahku pada suami ya Allah, angkat marahku. Jadi kita minta angkat, bukan hilangkan. Kalau hilangkan nggak cocok. Karena itu emosi tetap ada di otak kita. Angkat, move on, angkat. Supaya dia naik levelnya kayak tangga. Angkat ya Allah, angkat. Nah, setelah emosi kita jadi courageous atau bahagia atau bersyukur menerima dengan apapun suami, maka kita langsung ingat memori yang baik-baik. Oh iya ya, dia baik kok. Dia selama ini bertanggung jawab. Dia selama ini selalu ya kebutuhan anak-anak di rumah dipenuhi. Itu jadi kita ingat kalau perasaan kita upgrade dulu atau kita angkat dulu levelnya sehingga mempengaruhi pikiran. Perasaan dan pikiran mempengaruhi perilaku. Kenapa ini jalan nih? Perasaan yang baik, pikiran yang baik, dia jalan ke badan ini. Ya, katakanlah semangat. Maka ini badan ini semangat, makanya perilakunya semangat. Nah, kalau setiap hari, hampir setiap hari dia semangat, makanya kebiasaannya jadi baik. Ya, karena kebiasaannya baik, dia terbentuk karakter yang baik dan orang menilai, oh orang ini, ya Pak Lutfi ini, dia karakternya baik, misalnya gitu. Ya, artinya performanya baik. Nah, nanti akan menentukan nasib. Jadi inilah mengapa tadi saya katakan kalau kita mau berdayakan otak, yang kita berdayakan itu perasaan dan pikiran supaya nasib kita jadi baik. Oke? Ya, baik. Dan sekali lagi, ini tubuh kita nih secara holistik kayak gini. Kita nih walaupun kita nggak dibelah-belah, sinyal kita tetap jalan. Lewat mana dia bisa keluar? Lewat ini, pembuluh meridian. Apa ini? Ini pori-pori. Cuman tidak sekecil pori-pori yang di kulit. Kalau pori-pori di kulit ini keluarnya minyak sama garam, makanya kalau dijilat asin. Ya, tapi pori-pori ini lokasinya atau tempatnya di bawah kulit. Dia bentuknya kayak pintu dan bisa tertutup dan terbuka. Dan dia berjalannya ke kiri, kayak orang tawaf. Kalau dia berjalan ke kirinya lancar, maka sinyal terbuka bagus. Ya. Loh, dari mana sinyal ini? Bahan bakarnya dari makanan, dari minuman. Di mana yang jalan di metabolisme di tubuh kita. Nah, ini akan membawa sinyal ini, ya. Jadi makanan minuman ini akan membuat energi yang untuk tubuh dan juga energi yang di broadcast ke alam semesta. Apa yang dibawa sinyal ini? Yaitu tadi pikiran dan perasaan. Kalau teman-teman sedih, ya, sedih. Sekali sedih dia belum jalan. Sedihnya berulang-ulang dia jalan di badan. Sedih. Ya. Apa yang kerugian yang pertama didapat? Badan kita sedih. Lama-lama paru-paru sedih, makanya sesak. Nggak karena corona udah sedih duluan, sesak duluan. Jantung karena sedih dia memompa lebih cepat. Lambung karena sedih keluar asam lambung. Jadi lambung menangis, asam lambungnya meningkat, gastritis. Bahkan saking banyaknya dia reflux. Ya, itu makanya disebut GERD. Ya, saking sedihnya usus-usus berkontraksi, dia diare. Nah, itu namanya usus menangis. Jadi diare itu bukan mata-mata virus atau bakteri, itu kesedihan bisa. Kesedihan, kemarahan, ketakutan, ya. Jadi kerugian pertama kalau kita terlalu sering di emosi negatif, badan ikut sakit. Ini namanya psikosomatis. Dan bukan hanya itu, bukan berhenti di situ. Kalau nggak cepat-cepat kita angkat sedih tadi atau emosi negatif, itu nanti keluar, didorong oleh badan bioplasmik. Kemana? Pertama ke sekitar rumah kita, maka satu rumah itu nggak enak perasaannya juga. Kenapa ya? Anak-anak juga gitu tuh, kenapa ya kita nggak enak ya? Padahal gue mah baik-baik aja. Ternyata ibunya sedih, atau ayahnya sedih, atau ibunya marah, atau ayahnya marah, dia kena. Ya. Dan selain itu, sinyal ini tidak berhenti di rumah, dia nembus dinding.
Dia nembus dinding, dia broadcast ke alam semesta. Ya, apa yang terjadi setelah dia terbroadcast ke alam semesta? Sinyal ini punya sifat magnet. Dia bisa menarik. Apa yang ditarik? Peristiwa. Apa yang ditarik? Kejadian. Apa yang ditarik? Orang. Apa yang ditarik? Barang. Barang juga bisa ditarik. Yang bagaimana? Yang tergantung apa yang kita ucapkan. Ya. Kalau kita ucapkan di perasaan kita itu sedih, setelah badan sedih, ini didorong ke alam semesta dan akan menarik peristiwa yang tambah bikin sedih, menarik kejadian yang tambah bikin sedih, dan bahkan menarik orang yang membawa berita kesedih terus, gitu. Marah, tuh, ya ditarik peristiwa yang tambah marah kita, ya, menarik kejadian yang tambah marah kita, datang orang yang bikin kita marah. Takut, nggak cepet-cepet dirilis atau nggak cepet-cepet di move on gitu ya, maka takutnya itu terbroadcast. Hati-hati, apa yang ditakutkan terjadi. Inilah makanya mengapa kita harus pandai memanage emosi kita, sehingga yang keluar yang baik-baik. Semangat ya, nah, semangat. Ini akan terasa di lingkungan kita, terutama lingkungan rumah. Kalau kita sudah pergi kantor, sekeliling kita tuh rasa ikut semangat. Itu namanya resonansi, ya. Kalau ada satu pimpinan aja barangkali ya, karena pimpinan itu biasanya sinyalnya lebih kencang lagi. Ya, di satu divisi dia semangat, itu akan meresonansi teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang tadinya malas-malas, kenapa ikut semangat ya gitu. Gitu. Ya, walaupun nggak diomongin lewat mulut, tetapi berpancar dari gelombang bioplasmik kita, maka itu yang terjadi. Dan apa juga yang terjadi akan ditarik peristiwa kejadian yang tambah bikin kita semangat. Entah apa, walau alam bisawab, karena itu sudah kerjanya Allah dan pasukan para malaikat ini. Ya, nah sekarang kita akan belajar lagi ya tentang bagaimana memperpanjang sinyal ini, karena setiap orang beda-beda panjangnya sinyalnya, sinyalnya ya. Dan sinyal ini berlapis-lapis. Secara anatomi badan bioplasmik berlapis-lapis. Sesungguhnya di tubuh manusia ini ada lapisan energi yang berlapis-lapis, bahkan sampai 7 lapis sebetulnya ya. Dan yang paling luar ini kayak bentuk kapsul ini namanya gelombang kausal. Nah, jadi manusia ini kayak jalan di sebuah bubble, apa itu kita bilang bubble, gelembung. Ya. Jadi kita jalan itu dilindungi oleh bubble kita. Dan kalau kita sehat, bubble ini yang gelombang ini nih itu bisa 6 sampai 8 meter depan belakang atas bawah. Ya. Dan gelombang ini bisa melindungi tubuh manusia dari gangguan makhluk halus. Apa itu makhluk halus? Virus, bakteri, parasit, jamur, kan gitu. Terutama yang terbang-terbang. Sakit mata itu kan virusnya juga terbang. TBC virusnya terbang. Maka karena dia terbang nggak kelihatan, karena kita ada tamengnya, kita kalau sehat tameng ini panjang. Makanya kita ya sulit untuk dimasuki bakteri atau virus dan sebagainya. Corona gimana Bu Aisyah? Corona masalahnya penularannya secara droplet. Dan loncatan droplet itu 1 meter kurang lebih. Makanya kita diminta menjaga jarak minimal 1 meter atau paling bagus 1,5 meter. Kenapa? Karena dia bentuknya droplet, dia bukan yang ada di udara gitu. Kalau semua yang virus atau bakteri ada yang udara, ya kita tidak usah khawatir. Kenapa? Karena tameng badan bioplasmik yang gelombang kausal ini dia melindungi kita. Bahkan makhluk halus yang lainnya yang tidak seenergi sama kita gitu, nggak segelombang sama kita. Ya. Oke, nah tetapi orang kadang-kadang badan bioplasmiknya ini karena sakit, terlalu banyak ngeluh atau pola hidupnya nggak cukup makan, nggak cukup minum, nggak cukup istirahat, dia memendek. Badan bioplasmisnya memendek. Maka virus atau bakteri yang sekitar kita juga walaupun bukan corona bisa masuk ke kita. Itulah makanya mengapa perilaku ya protokol kesehatan itu bukan hanya mencegah kita dari corona sebetulnya, tetapi mencegah dari virus bakteri yang lain. Ya, kenapa? Karena di dalam protokol kesehatan kan kita akhirnya menjaga kesehatan. Tetapi sekali lagi, protokol kesehatan juga dilakukan, tetapi pikiran dan perasaan tidak dikendalikan, itu tetap juga bisa sakit. Ya, jadi kita sekarang ingin menyempurnakan protokol ini, berarti menjaga pikiran dan perasaan. Oke? Nah, ini dia. Dari mana sih sinyal itu ini? Dari sel. Yang bikin yang mana? Nah, ini sel ini ada organ namanya mitokondria nih. Ya. Ini kalau kita makan yang mengandung karbohidrat, nasi, kentang, ya atau
ubi, cireng gitu ya. Itu masuknya di sini mitokondria ini. Ini yang menghasilkan energi nanti, energi di badan dan energi sinyal. Makanya kalau kita bikin pola makan, jangan sampai karbohidrat nggak ada loh. Kan bisa diambil dari lemak cara kerjanya nggak di mitokondria, dia di sini lisosom. Protein beda lagi di ribosom. Ya, vitamin mineral ini yang di sini nih, karena ini isinya air semua, ini vitamin dan mineral. Ya, ini karbohidrat. Hati-hati. Ini kalaupun kita diabetes tetap harus makan karbohidrat walaupun kita takar. Gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Ya. Nah, kemudian mitokondria ini uniknya adalah ini dari sel telur ibu. Jadi mitokondria seseorang itu datang dari ibunya, bukan dari ayahnya. Ya, misalnya mitokondria saya ini Aisyah Dahlan itu dari ibu saya Hermina Ishak, bukan dari Dahlan Hussein ayah saya. Ya, nah mitokondria ayah saya itu Dahlan Hussein dari ibunya juga, ya Haji Selomo. Ya, dan mitokondria anak saya kan ada 5 ya, 4 laki 1 perempuan. Lanang, Priok, Kakung, Jaler, Ragil. Mitokondria mereka itu dari saya, bukan ayahnya Priyanto Sismadi. Mitokondrianya suami saya itu dari ibunya, bukan dari Pak Sismadi, tetapi dari Ibu Zainah. Ya, dan misalnya mitokondrianya Mas Lutfi itu dari ibunya, bukan dari ayahnya. Gitu. Artinya apa? Semangat anak itu tergantung ibunya. Kenapa? Karena sumber energi itu datang dari ibu. Ya. Dan karena datang dari ibu, maka sinyal anak sama dengan sinyal ibu. Bu Dokter, kita punya waktu 5 menit lagi, Bu. Ya, boleh. Ini sudah terakhir, ya. Sinyal anak adalah ya sama dengan sinyal ibu. Ini punten maaf, ini cuma analogi saja ya, bukan di endorse supaya gampang aja. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Kalau ibunya Indosat, anaknya Indosat. Bapaknya belum tentu Indosat, mungkin bapaknya simpati. Telkomsel gitu. Oke? Artinya kalau ibu cemas, anak bisa 3 kali cemas. Kalau ibu gelisah, anak 3 kali gelisah. Kalau ada hitungannya, memang ada hitungannya itu. Ya, tapi kalau ibu tenang, anak 3 kali tenang. Kalau ibu senang, anak 3 kali senang. Kalau suami gimana, Bu Aisyah? Suami kita bisa juga saling mendoakan. Teman-teman kan, kalau istrinya XL, suaminya Indosat, ini kan berbayar kan. Tapi kalau anak karena satu provider nggak bayar, jadi lebih mudah. Ya, kenapa sih? Karena sinyal ini juga selain dia menarik peristiwa, sinyal ini juga yang membawa pesan doa kita. Misalnya seorang ibu mendoakan anaknya, itu cepet banget sampainya. Bisa nggak kita doain orang lain? Bisa dong. Ya buktinya misalnya XL bisa telepon Telkomsel, kok Telkomsel bisa. Tetapi memang dia ada effort. Beda sama anak, gitu. Nah begitu juga teman kerja kita bisa saling mendoakan, ya, tanpa melihat agama apapun. Kenapa? Karena semua manusia ada sinyalnya. Ya, kehidupan di dunia itu makanya mengapa kita harus bersilaturahmi bersama siapapun, karena sinyalnya saling mensupport atau saling memberikan sinyal dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi dunia ini tidak pernah diam meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Jadi nyala terus nih Bu, tidur aja sinyal kita nyala. Ya, bahkan kadang-kadang sinyal kita jumpa dengan ruh-ruh orang yang sudah meninggal ya. Dan manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Kenapa? Tadi kita narik. Sedih kita tarik. Marah kita tarik tambah marah. Senang kita tarik tambah senang. Makanya mengapa orang yang bersyukur maka akan ya tambah banyak ya nikmat yang dia dapat. Orang yang kufur makanya dia akan menarik ya kerugian-kerugian. Ya. Ini disebut law of attraction. Saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari, mencocokkan, dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Ini narik. Termasuk juga kita rezeki, ini kita harus tarik ini. Kalau kita bilang, alah gaji nggak pernah naik-naik, aduh, misalnya kita ya, dipotong lagi 50%, dan itu diulang-ulang terus, maka tambah dipotong loh. Ya. Nah ini makanya kita bilang dong, ya Allah gaji ini pintu pertamaku, ya masih ada pintu 98 pintu, ya Allah bukakan itu, gitu dong ya, itu baru asik. Dan terakhir dalam surat Az-Zariyat ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, fawarabbis samai wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
Baik diucapkan di mulut, diucapkan di benak, diucapkan di mata, diucapkan di telinga, dan diucapkan di tulisan. Makanya hati-hati bikin status. Ya, status macet, tambah macet itu bikin status kayak gitu. Ya, oke, baik. Segini.